Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa da'watu ila al huda dalalatu ala al khair ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه إلى أن قال ومن الورع أن يتجنب من أهل الفساد والمعاصي والتعطيل فإن المجاورة مؤثرة لا محالة له. Nah, di sini kita masih membahas tentang adab-adab talibul ilmi, orang yang ingin meraih ilmu yang bermanfaat baginya dunia maupun akhirat. Itu ada adab-adab yang harus dipenuhi. Bukan hanya sekadar belajar, faham, hafal, bisa berfatwa di depan orang, dianggap orang alim. Kalau yang begini banyak. Yang model begitu banyak. Cuman yang alim yang dimaksud oleh Nabi, al-ulama warathatul anbiya, ulama pewaris para nabi, itu adalah ulama-ulama yang di samping ilmu yang mereka miliki, mereka itu diliputi atau dipenuhi dengan akhlak-akhlak nabawi. Kalau cuma hafal menjadi alim, banyak orang yang bisa menjadi alim. Alim itu adalah orang alim sekaligus orang yang selalu tingkah lakunya dan perilakunya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata ulama, wa minal wara'i, di antara sifat wara' bagi seorang talibul ilmi, orang yang nuntut ilmu itu harus punya sifat wara'. Wara' itu kita udah paham ya. Garis besarnya wara' itu adalah meninggalkan perkara yang syubhat. Tapi bagi orang yang menuntut ilmu, ada wara' tambahan lagi. Apa itu wara' tambahan? An yatajannaba, yaitu hendaknya dia menjauhi min ahlil fasadi, dari kaum-kaum perusak. Artinya jauhin teman yang rusak. Jangan berharap kita punya ilmu bermanfaat kalau kita masih bergaul dengan orang-orang yang kagak benar, orang-orang yang jauh dari Allah, orang-orang yang nggak pernah sholat, tapi kita ngaji rajin, duduk sama mereka, nggak akan bermanfaat ilmunya, percaya deh. Kenapa nggak bermanfaat? Karena Al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah wa radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, beliau kan pernah mengadu kepada gurunya Waki' tentang hafalannya mulai tidak benar. Yang kita kenal Imam Syafi'i itu kan hafalannya luar biasa, kuatnya luar biasa. Saking kuatnya kata ulama, dia kalau baca satu lembar itu sekali baca udah hafal. Sekali baca dong langsung hafal. Saking cerdas Imam Syafi'i. Cuman saat itu terganggu hafalannya karena tidak sengaja melihat tumit seorang wanita, nggak sengaja. Tumit, bukan ngelihat betisnya, tumitnya. Jadi lagi jalan kagak sengaja angkat mungkin gamis suatu perempuan, tumitnya kelihatan. Imam Syafi'i nggak sengaja lihat, langsung apa? Buang pandangannya. Di situ mulailah terganggu hafalannya. Dan dia ngadu ke gurunya. Di situ gurunya mengeluarkan sebuah syair yang akhirnya adalah apa? Al-ilmu nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Ilmu agama ini, ilmu adalah cahaya. Ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhda li'asi. Cahaya Allah itu nggak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Padahal Imam Syafi'i nggak maksiat. Gimana bukan maksiat doang, temennya temen yang kagak beres, lebih-lebih gak bermanfaat. Kita bukan maksudnya ngerasa diri kita suci, ngejauhin orang yang begitu, bukan. Buat pribadi kita jangan sampai kita ikut-ikutan. Sekedar anak kenal tuh temen tuh, gak beres tuh temen, emang pemabok, main judi. Ente pas ketemu dia, ya negor doang, ya gak apa-apa. Negor gitu, sampai si B sana, B, sehat loh, sehat, sini dong, tunggu sibuk. Teman kita dari negor, duduk jangan, nggak ada negor sama sekali, sangka sombong, kan gitu ya.
Negor tapi jangan bergaul dengan dia. Karena orang yang menuntut ilmu diharamkan, bukan haram secara hukum. Tapi secara hukum juga haram ya. Diharamkan khusus kepada talibul ilmi itu jangan bergaul dengan orang-orang perusak atau orang-orang yang jauh dari Allah. Wa ta'ti wal ma'asi, dan jauhin orang-orang yang ahli maksiat, yang rusak dengan perilakunya jauhin. Yang hobi ngelakuin maksiat terang-terangan jauhin. Kalau sembunyi-sembunyi urusan dia dengan Allah. Dosa itu ada dua, ada dosa sembunyi-sembunyi, ada dosa terang-terangan. Kalau dosa sembunyi-sembunyi, kita semua punya dosa. Gak ada manusia yang gak punya dosa. Dan yang terpenting ketika kita mengakui kita punya dosa adalah buru-buru bertaubat, akuin kalau itu dosa. Nah, yang berat adalah dosa secara terang-terangan. Sudah dilakuin terang-terangan dan tidak mengakui kalau itu dosa. Nah, inilah yang terjadi, azab Allah turun kepada kaum-kaum sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum Nabi Musa, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Ibrahim, kaum Nabi Idris, semua itu dibinasakan sama Allah karena dosa yang dilakukan terang-terangan. Kaum Nabi Lut suka sama jenis terang-terangan dia. Bukan individu dia, walaupun itu dosa besar ya, terang-terangan. Maka dikatakan oleh ulama, yang membawa atau membuat murka Allah turun itu adalah dosa yang dilakukan terang-terangan. Orang kayak gini jauhin, jangan ditemenin. Yang rusak kelakuannya jangan temenin. Yang maksiat bagi dianggap biasa, jangan ditemenin. Wa ta'til, dan juga jangan duduk dengan orang-orang yang selalu menghabiskan waktunya sia-sia. Duduk seharian penuh cuman main gitar aja, olahraga, zikir kagak, ngaji kagak mau, gitar aja 24 jam. Diajak ngobrol gitu, inti ikut-ikutan sama dia. Karena maaf, setiap nafas yang kita ambil dan kita buang, kita nggak zikir aja, nyesel di hari kiamat. Walaupun nggak akan membuat kita masuk neraka kalau kita meninggalkan yang wajib ya, cuman nyesel juga. Gimana kalau seharian penuh kita duduk sama orang yang ngabisin waktu sia-sia, nyeselnya itu lama. Kita hidup di dunia bukan disuruh senang-senang. Hidup di dunia adalah buat kita senang di kehidupan yang abadi, bukan di tempat yang sementara ini. Itu berapa tahun sih di sini hidup? 80, 90 Allah kasih. Habis itu kemana? Mati, pasti itu. Gak ada orang kagak mati. Semua orang pasti mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Wahai Muhammad, engkau akan mati, kata Allah. Mereka pun akan mati. Semua pasti mati. Nah, habis mati ini kita pindah ke alam yang abadi. Bagaimana caranya saya selamat di alam yang abadi? Makanya antum lihat ya, cerita dari Nabi Adam. Nabi Adam diusir dari surga karena apa? Makan buah holdi. Siapa yang bisikin? Iblis. Iblis bisikin, dipengaruhi juga oleh istrinya Siti Hawa. Siti Hawa yang juga ngedorong nih sebagai bukti dan dalil buat kita bahwa kalau kita nggak jadi laki-laki sejati, kita akan rusak. Entah karena iblis, entah karena nafsu, entah karena istri. Dan gak sedikit orang zaman sekarang tuh rusak gara-gara bini. Gak sesuai dengan aturan Allah, ditabrak karena istrinya takut ngambek. Istrinya takut salah paham, diikutin kemauan istrinya padahal melanggar agama. Itu gak sedikit suami yang kayak gitu. Dayuth gak? Dayuth. Nabi sudah bilang kepada sahabat, la yadkhulul jannata dayuth, tidak akan masuk surga orang dayuth. Kata sahabat, siapa yang dayuth ya Rasulullah? Alladzi la yughar ala ahli, yang gak peduli sama istri sama anak-anaknya. Istrinya buka aurat kagak sholat, bodoh amat. Anak kemana-mana pacaran, bodoh amat, hati-hati, nggak akan cium bau surga. Alhamdulillah min dzalik. Maka di sini kita harus jadi laki-laki. Sayang sama keluarga wajib, cuman tetap ente itu apa? Nakoda, bukan penumpang. Ini penumpang. Ente nakodanya, kalau nakodanya ikutin apa kata penumpang. Pesawat dibawa sama pilot nih. Pilot nanya dikit-dikit sama penumpang. Ini sebenarnya udah bener gak gue bawanya? Padahal udah bener dia. Minta pendapat penumpang, insya Allah jatuh semuanya. Di sini Nabi Adam diusir karena diganggu oleh iblis, plus didorong oleh istrinya, Siti Hawa. Keluarlah dari surga. Nah, Allah nyuruh kita balik lagi ke tempat asal. Mana tempat asal kita?
surga lagi. Ini dunia bukan tempat asal kita. Dunia tempat ujian. Diusirlah Nabi Adam ke dunia. Nah, kita anak turunannya sama Allah disuruh balik lagi ke tempat asalmu. Syaratnya apa? Syaratnya kamu lawan apa yang sudah menjadi penyebab Nabi Adam diusir. Dapat gak? Paham ya? Nabi Adam diusir karena dibisikin setan, dan juga istrinya pun dibisikin setan juga, plus istrinya ngasih apa? Masukan. Antum sekarang di dunia pengen balik lagi ke tempat asal, antum harus lawan setan, plus kendaraannya adalah nafsu, plus antum harus mengendalikan istrimu, jangan dikendalikan oleh istri. Ingat itu, kalau nggak akan masuk surga. Kadang kalau kita bicara begini dibilangnya apa? Wah, istri kan harusnya sayang, lembut. Iya, istri emang harus disayang dan dilembutin. Cuman bukan berarti apa? Iya, semua sama bini nggak bisa. Kan cukup antum lihat berita di sebagian daerah di Indonesia nih, kita nggak sebutin daerahnya. Dalam sebulan sampai 2 bulan, 2.700 istri nuntut cerai kepada suaminya. 2.700 orang menjadi janda, dia yang nuntut cerai atas suaminya. Dahsyat kan? Kenapa sampai hal kayak gitu terjadi? Di samping emang bini emang nggak punya agama, plus emang lakinya kagak ngajarin. Itu diantaranya. Mungkin masalah ekonomi juga ada. Banyak sebabnya. Cuman kenapa hal kayak gini terjadi sampai sebegitu besarnya? Banyak laki-laki nggak jadi laki-laki. Cuma depan orang lain laki-laki, depan bininya. Perempuan, dianya solehah, istrinya. Soleh, jangan. Jangan dirubah aturan Allah. Ikutin aturan Allah, jangan. Harus punya prinsip hidup ini. Jadi keputusan semua di suami yang melanggar syariat jangan diikuti. Kalaupun istri marah, bilang sama dia, saya lebih takut Allah yang marah, bukan kamu yang marah. Ini gak sholat. Tegur, kenapa kamu gak sholat? Urusan gue, lo mau ngapain? Takut nih suami. Iya, urusan. Dan gak usah jadi suami kalau begitu. Ente bilang, ente mau hidup sama aneh, ente harus taat sama Allah. Ente suka ngelawan, suka ini biasa mah itu. Rumah tangga ada aja cekcoknya. Cuman urusan agama, anak nggak terima. Ente ikut, alhamdulillah. Nggak ikut, anak nggak bisa hidup sama orang. Yang ujung-ujungnya kita khawatir matinya su'ul khatimah. Khawatir, bukan kita nuduh dia su'ul khatimah. Kita nggak tahu nasib orang akhir hayat. Cuman kita ingetin. Jadi kalau ingin balik lagi ke tempat asal, maka harus lawan apa yang menjadi penyebab Nabi Adam diusir. Insya Allah kita bisa kembali ke tempat asal. Dan itu nggak akan terjadi kalau kita masih dikelilingi sama setan manusia. Dan setan ada dua ya. Setan dari bangsa jin, ada setan dari bangsa manusia. Dan lebih gila setan dari bangsa manusia sebenarnya. Makanya kenapa ulama-ulama bilang, kalau ente nutut ilmu, pengen ilmu yang bermanfaat, jauhin tuh teman-teman yang nggak beres. Jauhin teman-teman yang ahli maksiat. Jauhin teman-teman yang ngabisin waktu sia-sia. Karena emang setan pengen kita ngabisin waktu sia-sia. Ente duduk sholat sunnah kayak di rumah, baca Quran di rumah, baca Quran ada 2 lembar. Itu beratnya kayak ada gunung di atas kepala ente pasti. Berat banget, padahal cuma 2 lembar, nggak ada apa-apanya. Tapi abis itu ente duduk, megang handphone, insya Allah 3 jam ente kuat. Kenapa ketika lagi ibadah, walaupun sesaat berat, emang setan ganggu ente. Ketika lagi lalai, kenapa nggak ngerasa capek? Setan istirahat, karena ente lalai. Itu kalau lalai, setan nggak ngapa-ngapain. Ngopi, ngeliatin itu dari jauh. Asyik gitu ya. Nggak diganggu tuh, mau ngapain. Orang lagi kayak gitu. Nah ketika ente lagi mau ibadah, wow sibuk dia. Sibuk nih, gimana caranya ente jangan sampai ibadah. Makanya lawan. Dan itu nggak akan tercapai kalau masih dikelilingi oleh setan-setan manusia. Hati-hati. Fa'innal mujawarata mu'athiratun la mahalatala. Kata ulama, karena sesungguhnya pergaulan itu dapat mempengaruhi. Tidak ada jalan keluar kalau sudah kita dipengaruhi oleh pergaulan. Lihat, ada laki-laki belok. Sekarang laki-laki belok udah apa? Dianggap biasa. Hah? Ngomong ngelambai, jalan udah kayak bebek. Laki. Kenapa hal ini terjadi? Banyak penyebabnya. Di antaranya satu, mungkin banyak orang tua lupa ngasih makan anak
yang haram. Walaupun sesuap. Sesuap yang haram akan menjadi segumpal daging yang haram. Segumpal daging yang neraka akan merubah karakter tuh anak gedenya. Jadi jangan teriak-teriak, anak gue kenapa begini. Lo kasih makan dari mana dari kecil? Opsi, sogokan. Bilang semuanya dapat sogokan ya. Ada oknum-oknum dapat sogokan kan. Ada duit dua sogokan, dikasih buat anaknya makan. Anaknya gedenya rusak. Ente kasih makan apa? Kan Nabi nyuruh kita hati-hati apa yang masuk ke dalam perut. Kedua, karena pergaulannya dari kecil. Anak laki tapi sama perempuan mulu. Apa namanya? Mainnya. Bukan suruh main sama laki. Temannya perempuan semuanya. Sampai gede dia begitu, bahaya. Yang ketiga adalah pergaulan ketika dewasa. Dia normal, cuman selalu bergaul sama orang begitu. Lama-lama belok juga. Selama ini kan dia kayak pohon kelapa tuh. Oh, terus bergaul sama apa? Yang badannya kayak padi. Ikut-ikutan kayak padi juga akhirnya. Maka di situ harus hati. Ya, semua ini adalah perusak dan penyebab turunnya murka Allah Subhanahu wa taala. Kita biarin dibilang banyak aturan, ente emang iya, muslim banyak aturan. Ente mau hidup enak, ikutin Islam. Enak bagaimana maksudnya? Bukan di dunia ente nyari enak, di akhirat. Dunia mah ente mau punya duit banyak juga mati juga jadi warisan, dibawa ke alam kubur. Kagak. Jabatan tinggi jadi raja, masuk kuburan. Terus malaikat nanya, maaf raja saya nanya siapa Tuhanmu? Kagak ada. Tempeleng iya sama malaikat. Kalau dosanya banyak, walaupun raja. Itu yang harus kita pikirkan. Ya. Hati-hati dari pergaulan bagi kita-kita yang menuntut ilmu agama. Bukan sok, bukan sombong, bukan ngerasa lebih suci, enggak. Kita lagi jaga diri. Ketika saya jauhin fulan min fulan, saya tahu dia main judi, mabok. Saya nggak dekat sama dia karena saya khawatir ikut-ikutan. Bukan saya ngerasa lebih baik dari dia. Sambil kita doain, mudah-mudahan teman kita dapat taufik hidayah, bukan kita ngerasa lebih baik, enggak. Kita nggak tahu orang yang ahli maksiat akhir hayatnya taubat bisa jadi. Akhirnya kita nggak boleh hina orang. Cuman kita jangan sampai dekat dan ikut-ikutan. Beda sama orang sebelah tuh, ngerasa paling surga dia. Lihat orang yang beda paham, ada neraka nih. Dia sendiri ada neraka. Orang sombong adalah masuk neraka seperti itu ya. Wa an yajlis mustaqbilal qiblati wa yakun mustannan bi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian talibul ilmi itu hendaknya dan semestinya kalau bisa dan tidak ada darurat selalu ketika nuntut ilmu, ketika lagi baca Quran, ketika lagi berzikir sebisanya menghadap kiblat. Kalau kita ngaji di masjid musola pasti yang ngaji menghadap apa? Menghadap kiblat. Berdua semua. Nah, itu sunnahnya seperti itu. Dapat ilmu, dapat berkah beda. Karena ulama ngajarin begitu. Baca Quran di rumah, zikir di rumah, menghadap kiblat. Cuman kadang-kadang kita ngaji nggak menghadap kiblat di rumah orang, ya beda. Karena rumahnya kan gimana bentuknya. Kalau kita paksakan menghadap kiblat bisa duduk nggak? Itu masalahnya kan. Nah itu disesuaikan. Cuman kalau di masjid, di musola pasti duduknya menghadap kiblat. Dan itu sunnah dan diajarkan oleh para ulama. Karena Nabi selalu ketika berzikir dan beribadah menghadap kiblat. Kenapa menghadap kiblat? Karena ketika kita berdoa, berzikir menghadap kiblat, nuntut ilmu menghadap kiblat, kiblat itu kalau diambil satu garis ke atas, itu nyambung sampai ke Baitul Ma'mur. Di langit ketujuh. Di langit ketujuh ada namanya Baitul Ma'mur. Itu persis kayak Ka'bah, tempatnya ibadah penduduk langit. Itu Baitul Ma'mur dimasuki oleh malaikat per harinya 70.000 malaikat. Mereka beribadah di situ dan berzikir di situ. Mereka keluar, nggak kembali lagi tuh 70.000. Masuk lagi 70.000 yang lain sampai hari kiamat. Bayangkan berapa jumlah malaikat ya. Per hari 70.000 ke Baitul Ma'mur. Itu langsung nyambung sama Ka'bah. Dan malaikat bisa ngedoain orang nggak? Bisa. Nah, faedahnya kalau kita menghadap kiblat ketika berzikir, berdoa, ngaji, kita ada harapan penduduk langit, malaikat yang berada di Baitul Ma'mur itu mendoakan kita. Dan doa malaikat itu nggak akan ditolak. Itu salah satu faedahnya. Satu, kita ngikutin karena emang kita sholat menghadap kiblat.
Kemudian emang itu kiblat berapa? Arah persatuan umat. Ketiga, harapan didoain oleh malaikat. Dan mereka berada di langit ketujuh di Baitul Ma'mur. Seluruh penduduk langit bisa mendoakan kita ya. Cuman khususnya yang mereka berada di Baitul Ma'mur. Wa yastanna bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hendaknya selalu mengikuti sunnah Rasul yang bisa. Antum bisa pakai pici, selalu pakai. Bisa sering pakai sarung, walaupun kadang-kadang celana, cuman bisa pakai sarung. Lagi ada momen-momen bisa pakai sarung, pakai. Niatin, ngikutin sunnah. Bisa pakai siwak, ada pakai. Nggak ada siwak, pakai baju ente. Pokoknya ente siwak, ikutin, niatin sunnah. Selalu hidupkan sunnah Nabi. Kalau thalibul ilmi seperti itu. Dulu karena Anda kan cerita kan, dulu zamannya ayah daripada Habib Salim Asy-Syadhili, Habib Abdullah bin Asy-Syadhili itu bilang ketika beliau menjadi uh, pengasuh di Rubatarim di zaman beliau, itu kalau ada santri baru masuk pondok nih, itu setelah 40 hari ditanya sama Habib Abdullah Asy-Syadhili, kalian sudah 40 hari ngaji di pondok ini udah mimpi Nabi belum? Kalau ada yang bilang belum, guru, berarti nggak beres niatnya teh. Perbaiki niatnya. Kalau sampai 40 hari belum mimpi Nabi. Bayangkan orang dulu sampai segitunya. Bisa nggak kita mimpi Nabi, sunnah-sunnahnya kita abaikan? Nggak bisa. Pasti sunnahnya kita jalanin. Sebisanya, nggak bisa semua, yang kita bisa jalanin. Rutinin sampai akhir hayat. Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahid, kata Nabi. Orang yang menghidupkan sunnahku satu saja, di mana di zaman umatku itu lalai dari Allah, tapi dia masih mau menghidupkan satu sunnahku, kata Nabi, dia akan mendapatkan pahala orang mati syahid. Biasa itu, sunnah satu, ente rutinin. Ente mau rutinin apa nih sampai akhir hayat? Ente niatin. Anda mau rutinin sholat duha atau sholat tahajud, gak akan tinggal. Atau Anda rutinin sholat witir. Setiap habis isya, ba'diyah isya, langsung anak witir. Sampai mati anak mau begitu. Itu sudah menghidupkan satu sunnah. Walaupun madzhab Abu Hanifah salat witir hukumnya apa? Wajib. Itu hidupin sampai akhir hayat. Itu sama dengan menghidupkan sunnah Nabi, matinya ente mati syahid. Artinya urusan ente sama Allah. Kekurangan ente, pernah berbuat dosa, nggak sempat taubat, lupa. Karena dosa udah lama, kita lupa. Pernah kita punya qadha sholat, tapi kita kelupaan nggak diqadha, lunas. Cuman yang diingat ya harus diqadha ya. Mungkin bisa jadi nih, kita dulu lupa sholat berapa banyak, kita udah qadha tapi belum sampai target. Allah sudah panggil, tapi sunnah Nabi itu selalu apa? Jalanin, lunas. Itu yang disebut mati syahid. Apalagi lebih dari satu sunnah yang dihidupin, luar biasa. Luar biasa. Kalau kita ngaku cinta sama orang, kita ikutin kemauannya, masa cinta sama Nabi apa? Sunnah-sunnahnya kita abaikan seperti itu. Wa yaqtanima da'wat ahlil khair. Di samping kita menghadap kiblat dan sunnah Nabi kita hidupkan, selalu berusahalah minta doa kepada orang-orang yang alim, yang punya kebaikan, atau orang soleh. Ketemu kiai, doain kiai. Ketemu ustadz doain anak ya biar istiqomah. Itu bagus, minta doa. Karena kita nggak tahu kiai mana, ulama mana yang doanya mustajab. Kenapa nggak minta sama orang biasa? Sama siapa aja kita minta doa. Cuman kenapa sama kiai sama ustadz? Karena mereka doanya pakai ilmu. Beda sama orang doa nggak pakai ilmu, sama orang doa punya ilmu. Beda, nggak mungkin disamain. Orang ngerti ilmu kedokteran karena baca, cerdas, sama orang belajar dapat S1 dokter, sama nggak? Nggak bisa disamain. Walaupun mungkin secara teori, ini orang yang baca hobi lebih pintar seandainya. Tetap ente nggak diakuin, ente nggak punya ijazah. Sama orang biasa doain, sama orang berilmu doain, nggak bisa disamakan. Orang berilmu doa pakai ilmu, yang nggak pakai, yang doa yang bukan alim dia doa tanpa ilmu. Makanya dikatakan naumul alim afdal min ibadati alfi abid atau alfi jahil. Dikatakan bahwasanya orang alim tidur lebih mulia daripada 1000 orang jahil ibadah. 1000 orang jahil ibadah nih, sholat, sujud, nangis, 1000 orang tapi jahil. Ada orang alim tiduran, yang tidur lebih mulia. Kenapa lebih mulia? Dia tidur pakai ilmu.
Dia pasti baca doa, dia pakai wudhu. Yang sholat, jangan-jangan dia nggak tahu mana yang wajib, mana yang sunnah dalam sholat. Walaupun dia nangis, kagak akan diterima karena nggak ngerti apa-apa. Itu dikatakan naumul alim afdalu min ibadati alfi jahil. Seperti itu. Jadi sering-seringlah minta doa sama orang-orang soleh. Khususnya nomor satu, ibu. Ibu itu nggak bisa dikalahin doanya. Ingat itu ya. Tapi ibu nggak pernah sholat, jarang sholat, nggak ada urusan sama ente. Doa ibu ke anak itu mustajab. Karena dikatakan kalau ada orang tua yang non muslim, anaknya muslim, tapi ini anak nyakitin orang tuanya yang non muslim, orang tuanya nyumpahin, kena nih anak. Walaupun orang tua bukan orang Islam. Karena hubungan anak sama orang tua itu beda. Apalagi ibunya rajin sholat, lebih-lebih lagi. Nggak rajin sholat aja, doanya mustajab kalau buat anak. Dari situ mintalah doa sama ibu, mintalah doa sama orang-orang soleh. Ketemu ustadz manapun, selama kita tahu dia punya ilmu, minta doanya. Gak usah banding-bandingin. Kadang-kadang kita hobi ngebandingin ulama juga sih. Ustadz ini lebih alim dari ustadz ini. Kiai ini lebih alim dari kiai ini. Berarti ente juri. Juri berarti ente lebih alim. Paham ya? Juri dangdut tuh. Pasti juri-jurinya apa? Senior semua kan? Dalam urusan dangdut. Makanya dia bisa apa? Bedain mana yang bagus tarikan suaranya, mana yang bagus begininya suaranya, pita suaranya bagus apa enggak. Karena mereka penyanyi. Kan nggak mungkin yang jadi juri orang-orang nggak ngerti nyanyi. Nggak paham, pasti semua dianggapnya bagus. Nah sama, ketika ente bilang Kiai Fulan lebih alim dari Kiai Fulan, berarti ente lebih alim dari dua-duanya. Sehingga ente bisa bedain mana yang alim, mana yang kagak. Nggak boleh. Siapapun punya ilmu minta doanya. Kita nggak tahu doa siapa yang diijabah. Wa yataharas an da'watil madlumin, dan hendaknya dia menghindari doa dari orang-orang yang terdolimi. Maksudnya gimana? Berusahalah selalu minta doa orang alim, dan berusahalah jangan nyakitin orang sehingga kamu disumpahin. Paham ya? Sering-sering minta doa orang alim, dan jangan pernah nyakitin orang sehingga dia nyumpahin. Karena orang terdolimi itu kalau nyumpahin mustajab. Jangan pernah nyakitin orang sehingga dia nyumpahin. Bahaya. Kadang orang sekarang dolimin orang nih, disumpahin sama orang yang dolimin. Orang yang kena nanggapnya apa? Yang didolimin itu main dukun. Padahal nggak main dukun, dia langsung doa kok. Nggak semua itu urusan sama dukun ya. Orang kalau terdolimi di doa, kata Allah, aku nggak akan tolak doanya. Walaupun bukan sekarang, bisa besok, bisa lusa aku terima. Pasti aku nggak akan tolak doanya. Karena Allah nggak suka orang itu berbuat dolim. Ketika ada orang hatinya sakit terdolimi, itu Allah juga ikut murka. Ketika ada orang yang sakit hati bilang, ya Allah saya nggak suka sama fulan bin fulan, bikin dia begini, Allah akan ijabah. Walaupun kita nggak diajarin begitu ya, kita sakit hati sama orang jangan nyumpahin. Jangan. Karena bisa kembali juga ke kita. Walaupun emang dia kena, akan kembali ke kita juga suatu saat. Karena dikatakan oleh Nabi, setiap doa itu diiringi oleh doa malaikat kan. Wala kami teluh. Ketika kita bilang, ya Allah bikin fulan min fulan, celaka. Kata malaikat, kamu juga. Orangnya bakal celaka sih. Cuman itu suatu saat bakal celaka juga. Jadi jangan doa yang nggak baik. Doain yang baik-baik. Karena Nabi orang didolimin kayak gimana coba? Orang kafir. Disumpahin nggak? Enggak. Pernah ditawarin gunung itu mau digencet kepada kota Taif. Kota Taif itu satu kota mau digencet dengan 2 gunung, malaikat penjaga gunung. Karena mereka kurang ajar sama Nabi. Anak-anak kecil suruh sambit Nabi. Sampai Nabi itu berdarah-darah. Nabi mau gak? Kata Nabi, gak apa-apa, biarin aja. Gak apa-apa orang tuanya gak paham. Siapa tahu anak turunnya ada yang beriman. Coba kalau Nabi bilang, iya, udah gak ada kota Taif di Saudi. Ini ke Saudi gak ada kota Taif. Ada cuma gunung kegencet. Seperti itu, itulah rahmatnya Nabi. Walaupun disakiti, tapi beliau kagak didoain. Itu senjata kita, orang berbuat jahat kita doain. Cuman sebagai talibul ilmi hendaknya sering-sering minta doa orang alim, dan hindarilah nyakitin orang, jangan sampai disumpahin. Seperti itu ya. Ini tentang talibul ilmi. Masih banyak ya, sampai sini dulu. Jadi kesimpulannya, waraknya orang nuntut ilmu, satu, dijauhin teman-teman yang rusak, yang ahli maksiat, yang ngabisin waktu
sia-sia, atau dengan kata lain nganggur tapi bukan ibadah. Ada orang nganggur tapi ibadah masih bagus. Dia nggak kerja tapi masih mau sholat. Ada taklim dia hadir, masih bagus nih orang. Masih ada nilai plusnya. Ini udah nganggur, sholat kagak, ibadah kagak, ngaji kagak, gitar aja 24 jam. Saking semua lagu dia hafal, saking dia sering nyanyi. Kagak pernah ngaji sama sekali, kalah sholat. Ente sholat duhur, ente lihat, masih jereng-jereng. Sholat asar, jereng-jereng juga deh. Maghrib, jereng-jereng. Itu setan yang duduk samping juga, dia sumpek. Dari mulai ganggu dia, sampai setan bilang apa? Bosan gue duduk sama dia nih. Sampai setannya bosan. Nah, nggak seperti itu. Ente nggak ada kesibukan dengan urusan dunia, nggak ada kerjaan, sibukin dengan akhirat. Minimal begitu. Nggak ada kerjaan, belum kerja, sibukin dengan ibadah, sibukin hadir majelis. Ada ta'lim dekat rumah, hadir. Selama itu ahlus sunnah wal jamaah. Nuntut ilmu. Karena duduk kayak kita nuntut ilmu, itu lebih mulia dari banyak hal. Lebih mulia daripada sholat 1000 rakaat. Lebih mulia daripada menjenguk 1000 orang sakit, lebih mulia daripada menghadiri 1000 jenazah. Lebih mulia, bukan sama dengan, ingat. Antum sekali menghadiri jenazah sampai dikubur, dapat pahala sebesar gunung. Berarti antum hadir majelis nih, dapat pahala melebihi 1000 gunung pahala. Mana itu? Itu cuma dapat di majelis ilmu ya. Satu, tadi jauhin orang perusak, ahli maksiat yang ngabisin waktu sia-sia. Kemudian sering-sering menghadap kiblat ketika melakukan ibadah, termasuk nuntut ilmu, dzikir, baca Quran di rumah, hadaplah kiblat, sunnah ya. Kemudian selalu menjalankan sunnah Nabi semampunya. Semakin banyak semakin bagus. Yang penting istiqamah sampai akhir hayat. Yang berikutnya, mintalah, carilah doa-doa orang yang soleh, khususnya ibumu. Bu, minta doanya, jangan pernah sakitin hatinya, ya. Karena maaf, orang tua kalau sudah nggak ada dan dia sakit hati sama kita jangan harap seumur hidup bakal tenang. Nggak, hidup nggak bakal tenang. Cuman itu sudah berusaha berbuat baik, walaupun orang tua suka salah paham, tapi itu selalu berusaha untuk nggak nyakitin. Nah, cuman kan ada orang tua baperan juga sama anak ya, salah paham mulu, padahal anaknya nggak kenapa-napa. Ente berusaha, yang penting bahaya sama orang tua. Kalaupun dia meninggal dalam kondisi dia nggak sakit hati, Allah juga tahu sakit hatinya, nyambung apa enggak. Soalnya anaknya kurang ajar, iya beda ya. Insya Allah ke depannya ente bakal selalu dipenuhi dengan keberkahan selama ente nggak nyakitin orang tua. Ingat itu ya. Dan kepada guru-guru, para kiai, para asatid, minta doa mereka. Kemudian hindarilah untuk menyakiti hati orang sehingga orang tersebut nyumpahin kita. Jangan sampai, naudzubillah min dzalik, ya. Nggak bisa berbuat baik sama orang, ya lebih baik diam. Nggak bisa bermanfaat sama orang, lebih baik ente di rumah kunci pintu. Biar orang bilang sombong, nggak mau bergaul, nggak pernah nyampur, nggak apa-apa orang ngomong gitu. Yang penting anak nggak nyakitin orang. Lebih bahaya lagi nyampur sering, ngobrol sering. Berapa banyak orang yang kesel sama kita, lebih kagak enak itu. Salah paham mulu ente. Ente ngumpul sama orang, ada orang sakit hati. Ente nggak ngumpul, dibilang nggak mau bergaul. Nah begitu deh mata orang, pernah beres nih mata orang ya. Yang penting berusahalah hidup, mau dikatain, mau disenengin, yang penting nggak nyakitin hati. Nah, udah intinya begitu. Anda nggak mau nyakitin hati orang, dan Anda nggak peduli sama orang. Orang mau jangkir balik bukan urusan Anda. Yang bisa Anda nasehatin, yang nggak bisa, ya udah Anda doain. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita teruskan lagi insyaallah di bulan yang akan datang. Kitab kita ini ta'lim al-muta'allim. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemarin ada yang nanya di takliman itu ya, Anda baru ingat. Soal kalau naik pesawat dari Jakarta di tengah-tengah jalan, pramugari bilang waktunya buka, tapi matahari masih kelihatan. Saya pernah nanya waktu itu, lupa. Di mana itu? Pertanyaan bagus tuh. Jadi naik pesawat dari Jakarta, naik pesawat, umroh nih seandainya naik pesawat, ya hasbullah kalau nggak salah ya.
Ya, naik pesawat. eh, di tengah-tengah perjalanan pramugari udah ingetin, udah masuk waktu maghrib, dia ngikutin maghrib Indonesia. Padahal matahari masih kelihatan, boleh gak berbuka? Cakep juga tuh pertanyaannya tuh. Nggak boleh. Anda sih jawab nggak boleh, bang. Cuman Anda was-was salah. Anda bilang bulan depan, minggu depan, ingetin lagi deh. Anda cari jawabannya. Ternyata benar, nggak boleh. Jadi di mana kita berada, matahari belum terbenam, ente nggak boleh buka. Hatta ente puasa 20 jam. Selama matahari kelihatan, nggak boleh ente buka. Jadi ente nggak boleh ikutin jam Jakarta, nggak bisa. Nggak bisa. Ente sampai Jeddah, Isya, berarti kan udah masuk waktu buka. Ya udah baru ente buka. Boleh tengah jalan buka, udah 18, udah 14 jam ente puasanya buka. Matahari kelihatan, nggak boleh kata ulama. Jadi orang berbuka dan sahur itu tergantung masuk waktu subuh dan terbenam matahari. Sama kayak waktu itu pertanyaan kan, tanya sama Diki itu. Jadi kalau ada dua kampung, satu kampung di atas gunung, tinggi banget, yang satu di bawah. Yang di bawah udah ngeliat matahari terbenam. Yang di gunung tinggi nih, di kampung mereka apa? Matahari masih kelihatan. Ini sholatnya sama apa beda? Beda. Jadi yang di bawah sholat maghrib, yang di atas belum masuk waktu maghrib karena mereka masih ngeliat apa? Matahari. Jadi yang bawah sholat maghrib karena mereka udah nggak ngeliat matahari. Yang di atas karena tinggi banget masih ngeliat, jangan sholat maghrib, mereka belum masuk waktunya. Walaupun berdekatan begitu, waktunya bisa beda. Seperti itu hukum fikihnya seperti itu. Tapi nanti insya Allah Senin besok ya, pas ini ya, Allah ya. Kita jawab lagi tuh. Anda lupa siapa yang nanya. Allah. Yes, wa ta'ala hadini wa ala kulli salihah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Sirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله بحق الفاتحة وسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه وآله والصحب عدادة الصحب والحمد للإله ناهي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.